Nah, oke lelekku. Jadi malam ini ya sebenarnya aku mau bahas cerita dari seri keempat film Dilan. Kalian tahu kan film Dilan? Jadi aku ini mau bahas tentang agak spoiler dikit gitu ya. Mungkin bagi kalian yang kurang suka sama spoiler bisa langsung di skip ataupun ya udah stop sampai sini aja. Mungkin kalau ditanya ya, kenapa sih tetap ngelanjutin cerita si Dilan ini? Kenapa ngikutin selalu sampai rela beli bukunya? Ya karena si Dilan ini dia itu kayak mana ya? Bisa menggoyahkan hatiku. Aku aja sebagai cowok aja bisa goyah gitu hatiku. Apalagi cewek-cewek yang di luar sana mungkin banyak yang jatuh cinta sama si Dilan. Yang kayak kita tahu si Dilan ini orangnya setia banget. Jadi gimana ya? Dia itu orang yang paling aku kagumin gitu. Jadi yang mau aku bahas kali ini tentang ceweknya si Dilan, cewek barunya ya, yang berujung hingga ke pelaminan. Jujur sih aku gimana gitu, salting gitu loh, ngelihat tentang alur ceritanya si Dilan ini. Jadi sebenarnya tuh mungkin kalau si Melea nurunin sedikit egoisnya dulu tuh nggak bakal pisah gitu si Dilan. Memang sih si Melea ini dia bagus, niatnya itu bagus untuk memperingati Dilan gitu. Cuman gimana lah, taulah sendiri pacaran tentang anak SMA ya pasti masing-masing mempertahankan egoisnya sendiri. Itu juga sebenarnya ya, kalau si Mele nurunin egoisnya dikit kan bisa berkomunikasi gitu. Jadi berkomunikasi, nanya gitu. Kalian tahu kan masalah awalnya itu karena gimana ya, Milea ini kan ngelarang Dilan gitu. Jadi pas jumpanya itu si Milea ini sama temannya yang dikira sama Dilan itu adalah pacarnya atau selingkuhannya. Jadi gimana ya, karena pada saat itu mereka kurang komunikasi, pada akhirnya ya mereka memang pun saat itu udah agak jauh gitu ya, udah gak seakrab yang dulu. Tapi sebenarnya hal ini bagi aku tuh sangat disayangkan, karena Dilan ini udah capek-capek mempertahankan cintanya, udah merjuangin cintanya terhadap Milea. Untuk Milea mungkin cukup dulu ya, karena sebenarnya yang mau aku bahas di sini tentang si Anchika atau pacarnya yang baru dari Dilan. Jadi ini kayaknya bukan spoiler sih, kurang cocok kalau dibilang spoiler, karena aku di sini mau menceritakan tentang kisah cintanya si Dilan dengan si Anchika, yang dimana Anchika ini mereka pacaran ini kan, si Dilan ini udah waktu kuliah tuh, sedangkan si Anchika ini kan masih SMA. Jadi hubungannya kok bisa gitu ya, mungkin memang orang itu beda-beda. Kenapa si Melea itu, sebenarnya Melea itu gimana ya, dia bukan kurang memahami Dilan, cuman ya dulu itu kan si Melea kan ngelarang si Dilan untuk berteman dengan teman-temannya, pergi dengan kawan-kawannya. Tapi si Anchika ini dia memahami. Jadi si Anchika ini walaupun dia masih SMA, dia itu memang udah menunjukkan sikap dewasanya dia. Memang sih cowok-cowok itu kan proses pendewasaannya itu kan, bukan pendewasaan sih, pokoknya ya sikapnya gitu lumayan lama ketimbang perempuan. Perempuan kan lebih cepat gitu sikap kedewasaannya. Jadi pada saat si Anchika ini SMA, dia udah mampu mengimbangi kedewasaan si Dilan. Jadi si Anchika ini dia bilang,
mau apa itu masalah lo, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gua salah, ya lu harus mau disalahin gitu. Apalagi kan si Dilan itu kan udah kuliah, dipastikan sifatnya itu udah lebih dewasa lagi. Jadi kalau menurut aku ya, dari cerita seri keempat ini, itu hal yang paling gemesin itu ketika si Anjika ini dia punya tugas sekolah. Kan itu dia punya tugas sekolah tuh, dan dikerjain oleh si Dilan. Jadi tugasnya ini semacam membuat cerita kayak novel gitu. Jadi Dilan yang nulis sampai akhirnya dipresentasikan ke depan. Nah, hal yang paling mengejutkannya ini, gimana ya? Dilan ini kan dia yang buat cerita, yang buat ngerjain tugasnya si Anjika. Dilan ini rupanya dia nulis cerita yang menggambarkan kisah cintanya terhadap Anjika. Nah, tapi ya, menurut aku sih lucu. Tapi di sini dibilang si Anjika ini kesel. Ya, dia bilang ini tuh nggak lucu karena ini adalah tugas, kan jadi malu. Nah, yang paling gemesinnya lagi nih, gurunya itu ngerespon. Jadi gurunya itu gimana ya? Dia ngerespon, loh, cerita ini siapa yang buat? Terus si Anjika ini jawab, oh itu teman saya, Bu. Padahal itu pacarnya sendiri. Jadi di situ si Anjika ini kan protes tuh sama Dilan. Dia bilang ini tuh nggak lucu tahu. Ini kan tugas sekolah ya, karena Dilan ini kan udah lumayan dewasa secara pemikirannya. Nah, jadi dia tahu sih. Oh iya ini memang salah. Aku minta maaf. Jadi perjalanan kisah cinta antara Dilan sama si Anjika ini pelan-pelan tapi pasti. Nggak gimana ya, nggak kayak Milea gitu. Memang Milea dia baik. Dia tujuannya itu untuk si Dilan, untuk menjaga si Dilan gitu. Tapi si Anjika ini dia memikirnya itu secara pikirannya itu ya lebih dewasa lagi. Dia ngebolehin Dilan ini pergi sama teman-temannya, nggak ngelarang gitu, misalnya Milea lah gitu. Tapi misalnya kalau si Anjika ini rindu sama Dilan, nah Dilan ini pun ngerasa juga. Tapi contohnya situ kayak kemana ya? Aku lupa sih karena aku udah baca ini udah sebulan lebih yang lalu. Pokoknya ceritanya gini. Si Dilan ini pergi karena kan dia kuliah itu udah akhir-akhir ujung-ujung kuliah gitu. Jadi kan ada acara-acara. Pas saat itu si Anjika ini lagi kangen. Oh, ya udah nggak apa-apa. Si Anjika ini mencoba memahami gitu. Memahami Dilan. Nah, tapi yang lebih respectnya lagi aku ya, itu aku lebih respect sama mamanya si Dilan, sama ibunya si Dilan. Kenapa? Karena ibunya si Dilan itu ya, dia suruh cerita tentang Milea, masa-masa lalu si Dilan ke Anjika. Jadi tujuannya itu agar si Anjika ini, bukan si Anjika, jadi tujuannya ini agar dari antara kedua belah pihak ini nggak ada kesalahpahaman gitu, nggak ada pradugaan gitu. Jadi mereka menjalani hubungannya dengan baik sampai saat si Dilan tamat kuliah dan dia ngelamar si Anjika. Yang gimana sifatnya, pemikirannya si Anjika ini memang wah, itulah yang paling aku suka dari si Anjika. Jadi si Dilan ini ngelamar si Anjika dan ya benar, mereka menikah. Tapi pada saat itu si Dilan ini entah kenapa ya, aku agak lupa. Jadi si Dilan ini dia kayak pergi ke luar negeri. Memang sementara sih, nggak lama. Nah, taunya pas dia balik udah punya anak tuh. Anaknya kalau nggak salah 2 orang kayaknya ya. Kalau nggak salah di situ sih iya 2 orang. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang
film Dilan seri keempat dari aku. Ya tapi tentang seri keempat ini agak berbeda ya dari yang lain gitu. Kan dari seri ketiga sampai ke satu itu, seri sebelumnya itu, di situ banyak dituliskan dialog-dialog. Jadi misalnya si Dilan ini berbicara dengan temannya, dengan ya gitulah, atau si Milea dengan temannya atau segala macam. Tapi di seri keempat ini nggak banyak kali dialog kayak gitu. Ya oke, cukup sekian pembahasan tentang seri keempat Dilan dari aku. Udah sih, sampai jumpa lagi. Bye.